Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Risma Septiana Novitasari. I'm a member of Zamil course. Here I would like to explain about pronoun. Pronoun atau kata ganti. Pronoun itu ada 4. Yang pertama, definite atau jelas, indefinite atau tidak jelas, demonstratif kata tunjuk, dan interrogatif pertanyaan. Yang pertama adalah definite, yaitu jelas. Itu adalah tabel mengenai kata ganti yang jelas. Seperti subjeknya I, kemudian objeknya me, possessive adjektif my, possessive pronoun mine, dan reflexive pronounnya adalah myself. Possessive kan ada 2, possessive adjektif sama possessive pronoun. Untuk possessive adjektif itu seperti my, your, itu ditambah dengan noun. Sedangkan possessive pronoun like mine, your, ours, sedangkan mulai you sampai it itu possessive pronounnya ditambahi s. Yours, ours, theirs, hers, his, its. Sebagai contoh, I bring my book for me by myself because this book is mine. I itu sebagai subjek, kemudian my book. My adalah possessive adjektif dan book adalah noun. For me adalah objek, sedangkan myself itu adalah refleksif. Kemudian this book is mine. Mine itu sebagai possessive pronoun. Dan untuk subjek she, he, dan it sama nama orang satu itu kata kerjanya ditambahi s, seperti Doni brings, Doni writes. Kemudian yang kedua adalah indefinite atau tidak jelas. Indefinite pronoun are anybody, everybody, nobody, everyone, anything. Dan indefinite pronoun itu hanya ada 12 itu. Sebagai contoh adalah seperti everything is possible, everybody is happy, everybody is perfect. Ya, seperti everything, everybody itu kan belum jelas ditujukan kepada siapa gitu. Ya, belum jelasnya itu yang dinamakan indefinite pronoun. Kemudian yang ketiga ada demonstratif atau kata tunjuk. Di demonstratif itu ada this, that, sama those. This sama that itu digunakan ketika kata bendanya tunggal. Sedangkan that sama those itu digunakan ketika kata bendanya jamak atau lebih dari 1, 2 ke atas. Contoh yang tunggal, this marker, that book. Sebagai contoh yang jamak, these are markers, those are books. Pakai this sama those itu karena jamak. Dan juga to be-nya itu diganti are. Sama yang noun-nya itu ketika jamak harus ditambahi dengan s. Dan yang terakhir adalah interrogatif atau pertanyaan. Kata ganti yang berfungsi sebagai pertanyaan itu ada 3, who, what, sama whom. Who di sini berfungsi sebagai pertanyaan yang menanyakan sebuah subjek. Sedangkan what itu digunakan untuk mengetahui kata bendanya atau yang dilakukan. Kemudian whom itu untuk mengetahui objek orangnya. Sebagai contoh adalah Rudy will visit Risna. Dan pertanyaannya, who will visit Risna? Who di sini itu digunakan untuk mengetahui siapa subjeknya, yaitu Rudy. Siapa yang akan mengunjungi Risna? Yang akan mengunjungi Risna adalah Rudy. Rudy will visit Risna with Johnny. With whom Rudy will visit Risna? Whom di sini digunakan untuk menanyakan, untuk mengetahui objek orangnya. Yang di sini adalah dengan siapa
Rudy mengunjungi Risna, yaitu dengan Joni. Lah, Joninya ini adalah yang disebut dengan objek orang. Rudy will visit Risna. Pertanyaannya, what will Rudy do? Di sini, what itu digunakan untuk menanyakan benda atau yang dilakukan. Tapi di contoh yang ini digunakan untuk menyatakan apa yang dilakukan. Di sini apa yang dilakukan oleh Rudy. Dan sebagai jawabannya adalah Rudy mengunjungi Risna. Ya, visit itu yang dinamakan jawaban dari sebuah pertanyaan dari what itu. That's all from me. May it will be useful and thank you very much. Now as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.